bisa lulus sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Langsung mawon nggih. Dalam PKL periode ini, seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Alfian, yaitu ya 50% dicarikan, 50% cari sendiri. Yaitu sesuai dengan hasil pemadatan peserta PKL. Jadi gini Bapak Ibu, untuk hasil pemadatan PKL, itu nanti kita plotting menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok pertama, yang nilainya bagus, itu otomatis kita kasih tempat yang rekomendasi. Jadi nilainya yang paling tinggi itu nanti kita kasih tempat yang rekomendasi yang sesuai. Jadi nanti anak itu tidak zonk dalam prakerin, karena di tahun sebelumnya ada anak yang pintar itu dapat tempat PKL itu ya tidak sesuai dengan keahliannya. Jadi ya otomatis dalam pembelajaran apapun dalam mapel produktif itu ya menurun, sedikit menurun. Tapi ya di sisi lain ya karena kita ingin anak kita itu ibaratnya kompetensinya itu lebih naik, jadi kita ya carikan tempat yang sesuai. Jadi nanti dimasukkan 3 kelompok, itu ada yang hasilnya bagus, lumayan, dan kurang. Nah, nanti yang bagus itu ditempatkan di tempat yang sesuai, terus nanti yang lumayan itu kita kasih kebebasan seperti itu Bu. Kita kasih kebebasan untuk anak yang cari sendiri. Terus nanti untuk yang nilainya kurang itu juga kita akan nanti tempatkan. Jadi nanti kita ditempatkan di tempat yang sistemnya tuh seperti kayak bekerja, tapi itu dia diajari seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ya seperti itu, kita kasih tempat untuk belajar kembali. Jadi nanti ibaratnya biar habis PKL terus ke sini itu dia kompetensinya bisa naik lagi seperti itu. Nanti juga kita ada kerjasama Bapak Ibu dengan tempat PKL, yaitu yang berbayar. Jadi nanti yang otomatis yang nilainya kurang, di situ kita kasih tempat di situ, kasih tempat yang berbayar. Jadi nanti karena tempatnya berbayar, ya otomatis ada fasilitasnya seperti itu. Di situ nanti dikasih mentor yang ibaratnya terus mengawasi, terus juga nanti dikasih materi lagi. Jadi nanti ibaratnya itu seperti kayak belajar lagi Bapak Ibu. Jadi bekerja plus langsung belajar. Nah, yang bedanya yang nilainya bagus yang kita tempatkan itu ya kita terjunkan langsung dalam bekerja seperti itu. Jadi yang nilainya kurang kita cari ke tempat untuk belajar lagi, tapi sistem bekerja. Terus untuk yang nilainya bagus kita tempatkan yang sesuai dengan hasilnya dan kita terjunkan dalam dunia kerja. Nah, untuk yang nanti nilainya kurang jadi ya mohon keriduannya Bapak Ibu, kita akan tempatkan di tempat yang berbayar. Jadi ya keriduannya agar bisa mendukung program dari sekolah seperti itu. Biar nanti ya anak itu kompetensinya biar bisa lebih naik lagi seperti itu. Oke.
Terus selanjutnya, ya ini untuk materi pematatan PKL, yaitu untuk kelas animasi itu ada video ILM, animasi 2D, terus ada pemodelan 3D. Nah, ILM itu adalah iklan layanan masyarakat. Jadi nanti anak-anak bikin video animasi iklan layanan masyarakat. Terus untuk DKV temanya sama, yaitu ILM, yaitu tentang infografis, poster, media pendukung. Itu nanti anak-anak bikin infografis, bikin poster, sama bikin media pendukung. Untuk media pendukung itu seperti fotografi dan videografi. Itu. Ya. Untuk lamanya PKL, seperti yang sudah kami sampaikan, untuk periode 4 ini PKL itu akan dilaksanakan selama 4 bulan, itu dengan rinciannya 3 bulan di Dudi, 1 bulannya di sekolah. Nanti peserta PKL menjalankan kegiatan PKL di Dudi mulai tanggal 7 Maret sampai tanggal 7 Juni 2023. Jadi nanti sistemnya Bapak Ibu, untuk yang dicarikan nanti sebelum anak itu berangkat PKL, nanti kita antar ataupun kita antar ke Dudinya dan juga ke tempat sambungnya. Jadi nanti sebelum PKL kita carikan dulu, carikan Dudinya, terus habis itu tempat sambungnya sama tempat kosnya. Itu Bapak Ibu. Jadi ya, artinya otomatis kalau kita cari tempat itu ya berbayar lagi Bapak Ibu. Jadi untuk tempat tinggal seperti itu. Untuk teknisnya juga insya Allah nanti kita antarkan. Kalau selagi ada armadanya, ada kendaraannya, kita nanti antarkan. Dan juga kita antarkan ke Dudinya langsung, dan tempat tinggalnya dan tempat sambungnya seperti itu Bapak Ibu. Kita antarkan. Atau misalkan ini ada opsi yang kedua, misalkan di situ kita armadanya pun belum siap, ataupun orang yang mengantarnya pun ya ada kesibukan lainnya. Jadi nanti kita kasih alamat ke anak, terus nanti biar kita kasih alamat Dudi ke anak, alamat tempat sambung dan alamat tempat tinggal. Nanti anak itu ya jalan ke sana dulu Bapak Ibu. Terus yang untuk gurunya nanti menyusul. Nah, tadi istilahnya itu kita tetap mengantarkan. Seperti itu. Itu untuk teknis PKL-nya. Untuk yang dicarikan Bapak Ibu. Tapi untuk yang tidak dicarikan sama nanti teknisnya. Anak itu ya berangkat dulu, nanti guru menyusul. Atau bisa jadi kita antarkan. Jadi nanti biar kita ketemu langsung sama Dudinya. Terus habis itu ya kita ibaratnya ketok pintu agar Dudinya itu mau mentor anak Bapak Ibu seperti itu. Atau mau mengajari lah istilahnya seperti itu. Selanjut ini adalah timeline PKL. Itu yang pertama itu mulai dari pemadatan PKL, yaitu tanggal 9 Januari sampai tanggal 28 Januari 2023. Terus pencarian PKL mandiri, ini yang dicarikan sendiri Bapak Ibu, yang nilainya di tengah-tengah, yang kategori kedua, yaitu mulai tanggal 6 Februari sampai 11 Februari 2023. Nah, nanti ini kita pulangkan Bapak Ibu. Jadi mulai tanggal 6 Februari itu nanti kita pulangkan anak-anaknya agar anak tersebut bisa mencari tempat PKL. Ini juga termasuk yang dicarikan. Jadi nanti yang cari sendiri, baik yang cari sendiri sama yang dicarikan, itu nanti kita pulangkan. Ada nanti ya bisa persiapan dulu sebelum PKL. Jadi nanti misalkan
oh di situ ada yang kurang nanti bisa belajar lagi. Kita kasih waktu di rumah untuk belajar lagi seperti itu Bapak Ibu. Untuk batas akhir pengumpulan berkas PKL yaitu tanggal 13 Februari 2023. Jadi nanti ini teknisnya kita kasih link ke anak-anak. Nanti biar anak-anak tuh ngasih data itu tempat tinggalnya, tempat dudinya sama tempat sambungnya seperti itu. Terus tanggal 18 Februari 2023 itu nanti maksimal gitu. Maksimal anak kembali ke pondok. Dia kalau bisa jangan melebihi di tanggal tersebut. Kalau bisa gitu. Sebelum tanggal 18 Februari, kalau bisa sebelum tanggal 18 Februari. Berarti jangan sampai melebihi. Karena 1 minggu lagi kita akan ujian tengah semester. Dan nanti minta amal solehnya sebelum tanggal 18 Februari anak-anak itu sudah diantarkan ke pondok untuk persiapan ujian tengah semester. Terus selanjutnya itu tanggal 7 Maret 2023 yaitu pemberangkatan PKL. Itu sudah seperti yang kami katakan di Bapak Ibu. Untuk nanti sistemnya pemberangkatan PKL untuk yang dicarikan itu nanti kalau armadanya bisa itu nanti kita antarkan. Tapi kalau misalkan di situ kok armadanya kurang, nah, nanti minta masukannya Bapak Ibu mengantarkan dulu, terus nanti Bapak Ibu gurunya baru menyusul seperti itu. Itu yang nanti kita menyusul. Terus nanti misalkan ada atau untuk armadanya anak ke tempat tinggal menuju ke tempat PKL itu ya minta masuknya juga Bapak Ibu memfasilitasi seperti itu. Kalau bisa misalkan kalaupun nggak ada SIM itu ya dikasih sepeda atau enggak ya nanti coba pinjam sama yang punya tempat tinggal. Kalaupun sudah ada motor, nanti kendaraannya pun ya diantarkan di tempat PKL. Jadi nanti biar anak tidak kesusahan ke tempat PKL seperti itu. Kalaupun misalkan tempatnya dekat, kalaupun nggak ada kendaraan, kalau jalan kaki bisa, nanti bisa jalan kaki seperti itu. Kalau misalkan ada kendala di dalam nanti menuju tempat PKL-nya itu gimana? Nanti kalau nggak punya SIM, diminta masuknya naik sepeda, nanti bisa pinjam ke tempat tinggal bapak kosnya, misalkan kalau itu ngekos, pinjam sebentar untuk kegiatan PKL. Kalaupun sudah punya SIM, itu nanti dikasih kendaraan seperti itu. Terus nanti tanggal 7 Juni 2023 itu nanti penarikan PKL dari Dudi. Ini nanti sistemnya sama seperti yang pemberangkatan. Nanti kalau misalkan armadanya ada, itu nanti kita tarik, kita jemput. Walaupun misalnya nggak ada armada, tinggi minta masuknya Bapak Ibu untuk menjemput anaknya. Seperti itu. Nanti kita baru menyusul untuk ke tempat dudinya untuk dalam penjemputan. Tuh.
Terus selanjutnya itu untuk biaya prakerin. Ini untuk biaya administrasi prakerin, gitu. Jadi untuk operasional, ini nanti mohon kerinduannya Bapak Ibu untuk membayar 250.000 per siswa. Dan nanti untuk biaya prakerin ini biayanya 250.000. Jadi ini untuk operasional, gitu. Untuk operasional kegiatan ya, dari pencarian tempat PKL, monitoring PKL, sama penjemputan PKL. Jadi nanti pencarian, pemberangkatan, sampai penjemputan dan operasional dalam PKL. Jadi nanti mohon kerinduannya agar bisa membayar 250.000 per siswa. Paling lambatnya nanti, insya Allah ada surat edaran dari sekolah, atau bahkan ini sudah dikasih surat edaran. Seperti itu. Selanjut, ini Bapak Ibu, ini kita sudah pernah kerjasama dengan Studio ENI. Ini Studio ENI ini ya, studio yang apa ya, tempatnya itu yang untuk belajar lagi, gitu. Jadi nanti yang nilainya kurang, nanti kita tempatkan di Studio ENI. Ini adanya di Klaten, Bapak Ibu, di Klaten. Nah, ini studionya ENI ini Pak Hakim, suaranya terputus ya. seperti itu. Jadi misalkan ada kendala, gitu. Ada kendala dalam mengerjakan proyek, itu nanti langsung ada mentornya. Jadi dikasih mentor, anak-anaknya dikasih mentor. Untuk biayanya, gitu, biaya PKL ini nanti kan kita 3 bulan di Bapak Ibu. Untuk biaya PKL di ENI ini nanti 300.000 itu per bulan. Jadi per anak itu 300.000, tapi biayanya per bulan. Jadi kaos dan cetak itu sama gitu Bapak Ibu. Oke, 200.000 itu dibayar sekali. Dibayar sekali. Terus untuk yang 200.000 untuk sertifikat dan kaos. Maaf nih Bapak Ibu. Minta maaf nih. Ini ada biaya 200.000. Jadi untuk tempat tinggal, gitu. Jadi nanti anak misalkan kalau di situ kita kesulitan, gitu. Misalkan kita kesulitan dalam mencari tempat tinggal, nanti kita arahkan ke ENI, itu ada tempat tinggal kos, yaitu 200.000 per bulan, per anak 200.000. Jadi selama 3 bulan 600.000 itu hanya untuk tempat tinggal, Bapak Ibu, belum makannya. Jadi itu 200.000 itu hanya tempat tinggal, seperti itu. Ini juga tempatnya dekat dengan tempatnya jamaah, jadi tempat sambungnya dekat, mungkin sangat dekat. Jadi ini kalau kemarin anak-anak yang sudah pernah PK di sana itu untuk jarak tempuhnya tuh untuk ke tempat sambung itu dekat, jadi hanya jalan kaki itu bisa. Gitu. Itu untuk biaya kos. Berarti nanti misalkan
Kalau di sekitar sana nggak ada kos-kosan, berarti nanti kita kasih tempat ke INI. Nanti anak bayar kos 200.000 per bulan. Terus untuk selanjutnya itu ada sertifikat dan kos. Jadi nanti dalam PK anak-anak didapat sertifikat dan kos dari INI yaitu 200.000 dibayar satu kali. Gitu. Untuk syaratnya gitu, Bapak Ibu. Syaratnya itu nanti anak-anak harus bawa laptop sendiri, bawa roll kabel atau stop kontak sendiri, alat gambar, baju seragam praktik sekolah, kamera jika punya, dan juga bawa selimut dan spray sendiri untuk keperluan tidur gitu. Terus nanti yang didapatkan gitu, yang didapatkan karena ini berbayar berarti otomatis kan ada fasilitasnya dari selain mentor, anak-anak dapat mentor ini jadi juga dapat fasilitas tentang apa ya pembelajarannya. Yang pertama tuh ada paket 1 sampai paket 7. Yang pertama nanti paket 1 anak nanti diajarin membuat sketsa dan ilustrasi. Yang paket 2 anak nanti diajari animasi 2D dan 3D. Paket 3 diajari desain logo, stiker, kemasan dan foto produk. Paket 4 desain poster dan iklan motion grafik. Paket 5 membuat video iklan outdoor dan indoor. Paket 6 membuat buku penerbitan digital. Paket 7 membuat website desain UI UX design. Ini jadi ini minimal gitu, agar bisa dapat semuanya gitu. Jadi ini berarti minimal 3 bulan anak PKL di INI. Minimal 3 bulan anak kekurangan bisa dimasukkan di sini agar bisa lebih naik lagi Bapak Ibu seperti itu. Insya Allah seperti ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakim kaitannya dengan pemaparan untuk persiapan prakarya periode yang keempat. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, barangkali bisa raise hand, nanti kami buka untuk pertanyaan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Monggo, tadi dari Pak Nur Said untuk formnya nanti insya Allah Pak Hakim nanti bisa di-share melalui wali kelas nih Pak. Untuk Insya Allah Pak. Insya Allah. mungkin dari Bapak Ibu wali murid ada yang ingin menyampaikan mungkin pendapatnya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hakim tadi. Mungkin boleh raise hand. Izin. Izin. Oh iya Pak, boleh monggo. Boleh langsung. Pak Hakim bisa ditutup mungkin itu terlebih dahulu untuk screen Oh ya, ya ditutup. nanti. Monggo Pak Nur Rasid, mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak moderator dan Pak Guru, Pak Hakim dalam hal ini. Nggih. Sambil kenalan Pak.
Iya. karena belum pernah ketemu. Jadi dari paparan Bapak, kami mohon untuk nanti bisa di-share materinya, biar Iya. kita bisa jadi pegangan. Kemudian yang Iya. berikutnya, untuk pembagian ataupun pengelompokan, Iya. itu bisa diketahui kapan Pak? Dan kalau toh juga sudah ada kejelasan, mohon Iya. kami dikabari, Iya. diinformasikan. Kemudian sebagai saran saja, karena ini anak-anak kan juga belum tahu nanti maunya di mana atau ditempatkan di mana. Mohon maaf, mungkin pihak sekolah lebih proaktif untuk bisa mencarikan, kalau toh terpaksanya tadi misalkan nggak ada yang ngantar dan lain sebagainya, itu mohon kami juga dikabari lebih awal, karena kita posisinya ini mau ikut yang ditempatkan atau dicarikan atau disuruh cari sendiri kan belum tahu Pak. Jadi mohon ada komunikasinya lebih intensif nanti. Dan tentang biaya-biaya tadi, untuk barangkali nanti bisa dijumlahkan sekalian, sehingga saya misalkan ini sebagai orang tua, saya selama prakerin anak harus menyiapkan dana sekian, itu totalnya mohon nanti dikasih surat edaran ataupun mungkin informasi kepada kami untuk keseluruhan biayanya. Dan mungkin juga ada yang lain-lain yang nanti harus dipenuhi, ini mohon ya, karena terus terang ini kan butuh dana ini biar ada persiapan Pak, gitu Pak. Insya Allah demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ya Pak. Jadi nanti untuk apa ya, plottingannya nggih. Berarti nanti setelah pemadatan, kita pemadatan selama 3 bulan, yaitu 3 minggu maksudnya. Jadi nanti mulai tanggal 9 Januari sampai tanggal 28 Januari, itu selama 3 minggu Bapak. Jadi nanti sudah itu kita akan plottingkan nanti siapa saja yang dicarikan di tempat yang rekomendasi sekolah, terus yang dari sendiri, yang hasilnya tuh di tengah-tengah, sama yang kurang nanti kita tempatkan ke ENI, seperti itu. Jadi nanti insya Allah hasilnya keluar di bulan Februari Pak. Jadi hasilnya keluar di Februari, kita sampaikan ke murid, ke anak-anak, dan juga ke wali muridnya juga. Juga menyampaikan lagi Bapak, selain di ENI kita juga kerjasama di Game Lab. Nanti ada penyampaian juga dari Game Lab, nanti akan disampaikan secara langsung dari Game Lab. Tapi ini saya sampaikan juga secara garis besarnya gitu. Ini dari Game Lab, ini juga dari sekolah tuh ya, menilai game itu ya baik dalam mendidik anak PKL. Jadi nanti selain di ENI, itu nanti kita juga tempatkan ke Game Lab. Seperti itu. Kalau di ENI ini sistemnya offline. Kalau di Game Lab ini nanti sistemnya online. Jadi anak misalkan kalau ingin PKL-nya di rumah bisa, karena sistemnya online. Tapi ya fasilitasnya paling utama itu adalah koneksi internet, seperti itu. Soalnya kan online Pak. Tuh. Tapi kalau ENI kan offline offline. Jadi ya tidak ada internet pun ya nggak masalah. Atau enggak malah internetnya tuh di tempat ENI itu sendiri pun bisa. Jadi nanti itu nggak berbayar yang di Game Lab Pak. Di Itu Game Lab lokasinya di mana Pak? Game Lab tuh? kalau di Game Lab itu lokasinya di Salatiga Pak. Salatiga. Oke, tapi nanti sistemnya tuh pekernya online. Anak-anak kami juga pernah yang ke sana, tapi pekernya tuh di rumah. Jadi malah lebih santai Pak daripada ke
ke tempat judi seperti itu. Tapi ya itu berbayar, Pak. Lagi-lagi berbayar. Ya, mohon nanti juga dikasih Nggih, rincian-rinciannya. nggih. Nanti juga ada dari Game Lab yang presentasi, ikut presentasi di sini, nonton. Jadi ada dari Game Lab yang nanti memaparkan apa aja yang didapat oleh anak. Nonton. Insya Allah nonton, Pak. Ada tambahan? Kalau sekap, Oke, terima kasih atas masukannya dari Bapak Nur Said. Mungkin dari Bapak Ibu wali murid yang lain ada yang ingin disampaikan. Kami buka lagi sebentar, ini ada Pak Hartoyo. Monggo Pak Hartoyo boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal, saya dengan Hartoyo. Terus tadi Pak Hakim ya sama jenengan. Alhamdulillah jazakallahu waktunya. Saya cuma mau nanya lagi, Mas, nyambung Bapak yang sebelumnya. Itu nanti peserta PKL itu dibatasi enggak dalam satu tempat PKL itu, Mas? Contoh kan tadi di studio INE di Klaten itu, apakah di situ hanya menampung 5 orang atau 4 orang atau gimana sistemnya? Bisa dijelaskan? Iya, untuk Pak Hakim masih belum tersambung. Ini saya bantu untuk menjawab, Pak. Oke. Untuk di 2 tempat yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Hakim, untuk di studio E dan E sendiri pada tahun kemarin sekolah kami juga memasrahkan anak kami sekolah di sana untuk PKL di sana, mohon maaf, itu sejumlah kurang lebih 11 anak, Pak. Jadi kalau di sana itu memang model Dudika untuk belajar, jadi semacam kayak kursus yang dilatih untuk belajar itu, Pak. Kalau untuk studi yang lain seperti mungkin di studio foto atau mungkin di tempat percetakan atau mungkin di digital marketing dan sebagainya, itu kalau bisa memang kami membatasi, paling tidak untuk satu tempat itu dibatasi jumlah 3-4 anak itu maksimal untuk jumlah anak yang ada di tempat industri yang seperti itu kan. Tapi kalau untuk studio E dan E itu kan sifatnya memang tempat untuk kursus belajar, jadi dia diajari dari dasar sampai mahir. Itu siswanya lebih banyak kuotanya, mungkin lebih dari 10 pun bisa, Pak. Kemudian untuk yang dari Game Lab, nah nanti juga akan memberikan materi, itu pun juga bisa lebih banyak karena Game Lab ini untuk model prakerinya itu secara daring atau online. Jadi siswa itu mobil dari rumah, tapi tetap ada mentor yang mengawasi selama kegiatan PKL berlangsung. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Terus dari review PKL tahun lalu yang di Game Lab itu apakah maksimal, Pak, dengan secara daring? Karena kan mungkin, maaf ya, mungkin daring diadakan karena corona mungkin ya. Tapi ini kan benar. Apakah karena itu? Jadi kan ini kan jamnya udah normal nih. Jadi iya benar, Pak. Jadi kan kita sebenarnya kita merevisi dari apa yang sudah kita lalui di tahun lalu, di mana tahun lalu itu kita minta anak itu untuk mencari sendiri karena memang waktu itu online dan banyak yang mencari ya seperti di Game Lab juga ada yang ke tempat yang dekat rumahnya pun juga ada. Tapi untuk yang tahun ini karena ini sudah mulai kebijakannya sudah agak reda, kita memberi dari sekolah juga ingin mencarikan tempat PKL yang sesuai dengan kompetensi keahlian. Makanya ini kita plotkan untuk saat ini 50%, 50%. Jadi 50% nanti insya Allah kita dari sekolah akan membantu anak mulai dari persiapan, kemudian pengantaran, sampai dengan mentoring dan penarikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk saat ini kita sistemnya masih dengan 2 tadi, Pak. Insya Allah untuk tahun ini ada dari yang dicarikan dari sekolah dan ada yang dicarikan secara mandiri. Oke. Terus tahun lalu jadi sudah ada berapa istilahnya tempat PKL, Pak? Iya, Pak. Kalau mau menghendaki ada, Pak, ada banyak. Tapi sekali lagi mohon maaf saya sampaikan, jadi ini juga evaluasi dari apa yang sudah kita lalui di tahun lalu. Karena siswa mencari tempat PKL sendiri itu banyak yang mungkin kompetensi keahliannya masih
belum dapat gitu loh Pak. Artinya tempat PK-nya masih kita anggap kurang mumpuni. Bukan maksud saya bukan mumpuni karena tidak diajarkan, cuman untuk sampai atau disamakan dengan kompetensi kalian itu masih kurang. Jadi ini kita bagi 50% ini tujuannya agar siswa itu benar-benar dapat tempat PKL yang sesuai kompetensi kalian. Baik, baik. Terus itu tempat kerja lapangannya itu di Jawa Tengah aja atau di mana, Pak? Insya Allah untuk tahun ini agar kami juga lebih mudah untuk memonitoring siswa ya Pak, untuk lebih memantau siswa karena kita tidak ingin ketika ada PKL itu mungkin ada siswa yang karena kan kita sebagai anak pondok kita tidak ingin siswa kita itu dalam artian ada kasus atau apapun. Jadi kita Bapak Ibu guru kalau ada monitoring itu juga biar tidak terlalu jauh. Untuk lokasi PKL-nya insya Allah tahun ini dibatasi di area Jogja, Semarang, dan Solo Raya. Oke. Insya Allah sih itu Pak. Cuma ya mungkin lebih direview lagi untuk referensi aja untuk tempat PKL-nya. Karena kan semakin tahun kan daya saingnya di luar industri itu kan mungkin semakin adaptif dan kuat ya. Jadi jangan sampai sekolahan pondok kita NHBS ini tidak mengikuti gitu. Saya yakin banyak referensi yang bagus. Jadi review tahun lalu ya referensi kurang bagus mungkin bisa diganti yang lebih bagus Pak. Masih ada waktu mungkin sekarang. Jadi hasilnya juga bagus nanti. Terima kasih Pak atas masukannya. Insya Allah ini benar-benar kami evaluasi. Kami coba carikan tempat PKL itu yang benar-benar anak itu bisa layak dalam artian untuk mereka menerima materi atau kompetensi yang sesuai dengan jurusannya. Kalau cukup Pak, yang lain udah jelas. Ya kan sudah dijelaskan, termasuk yang dari biaya-biaya dari Pak Hakim tadi, terus tanggal-tanggalnya sudah dijelaskan juga. Insya Allah cukup dari saya. Ya mudah-mudahan Allah paling aman, selamat lancar dan berkah semuanya Pak. Amin. Kita mengharapkan anak-anak kita menjadi yang terbaik setelah lulus dari NHBS. Itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hartoyo atas masukannya. Mungkin satu lagi Bapak Ibu, adakah yang ingin Maaf Pak, di tempat saya kayaknya mic-nya Pak Alfian tiba-tiba mute. Ya udah siap Pak Cahyo kelihatannya ini. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu. Masya Allah. Tadi sudah ngomong banyak nggak masuk. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Mic-nya tidak masuk ternyata. Bapak Ibu, jadi tadi saya menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hakim dan yang sudah disampaikan oleh yang lainnya,
bahwasanya untuk tempat PKL itu tadi akumulasinya adalah 50% dicarikan oleh sekolah dan 50% itu dicarikan atau secara mandiri. Nah, untuk anak yang nanti PKL-nya dicarikan oleh sekolah, berarti otomatis dari pemberangkatan nanti juga akan diantarkan oleh sekolah sampai dipasrahkan ke tempat duduknya. Kemudian untuk yang anak dari secara mandiri, itu nanti anak tetap ke tempat PKL, guru sebagai pembimbingnya akan datang ketika PKL itu sudah dimulai. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu, insya Allah nanti hasil dari pemadatan yang akan kita lalui di minggu besok itu akan kita share setelah pemadatan selesai. Dan sebelum PKL nanti juga masih ada sosialisasi lagi kepada wali murid maupun siswa terkait persiapan untuk PKL. Dan Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita akan masuk ke sesi berikutnya nih Bapak Ibu. Nah, di kesempatan pagi hari yang cerah ini kita juga akan kehadiran salah satu Dudika yang di sini tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Hakim dari Game Lab. Game Lab ini merupakan salah satu Dudika yang bergerak di bidang animasi. Nanti akan dipandu. Ini sudah hadir di pematerinya Mas Cahyo. Nanti insya Allah akan membantu Bapak Ibu selama kurang lebih setengah jam sampai pukul 11.30. Mas Cahyo sudah siap? Ya, cek. Audio saya cukup jelas, Pak? Ya, sudah masuk. Oke. Oke, boleh saya lanjutkan? Mas Cahyo, ini boleh dilanjutkan waktunya untuk dari Game Lab ID sampai dengan pukul 10.30. Baik Pak Alfiansyah, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Oke. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Untuk share screen saya juga sudah muncul ya, Alfiansyah dan Bapak Ibu semuanya. Sudah masuk Sudah, Pak. Pak, sudah. Baik, terima kasih untuk Pak Alfiansyah dan Bapak Ibu atas waktunya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Cahyo Harjuna Adi, biasa dipanggil Mas Cahyo gitu aja. Nah, saya dari perusahaan di bidang animasi, Bapak Ibu, animasi pendidikan, kemudian game edukasi gitu. Untuk nama perusahaannya adalah PT Eduka Siswa Media Indonesia, atau lebih dikenalnya adalah Eduka Studio. Nah, Game Lab itu apanya? Gitu. Nah, Game Lab adalah medianya yang kami buat dari Eduka Studio ini untuk memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti PKL, kelas industri, dan program-program yang terkait dengan pendidikan vokasi. Nah, untuk detailnya, jadi kami berkantor di Salatiga, Bapak Ibu. Kantor kami di Salatiga, dan memang fokus kami adalah di pengembangan perangkat lunak dan konten digital. Jadi produk-produk kami itu adalah game edukasi, kemudian animasi anak-anak, animasi pendidikan, sama komik digital. Nah, kemudian kami membuat learning platform yang kami beri nama Game Lab Indonesia. Jadi Game Lab Indonesia itu adalah alatnya, medianya gitu. Untuk kami dari Eduka Studio, trainer-trainer kami, praktisi animasi ini memberikan materi, memberikan pelatihan, memberikan proyek ke anak, seperti itu. Nah, untuk produk-produk dari Eduka Studio itu nanti Bapak Ibu bisa cek juga, karena kan selama ini produk-produk kami adalah animasi ya Bapak Ibu. Jadi kan mungkin dari sisi Bapak Ibu jarang yang nonton film kartun, main game kan tentunya sangat minim ya. Nah, tapi nanti bisa dicek di Play Store seperti apa sih contoh-contoh dari produk Eduka. Apa sih yang dibuat oleh anak-anak SMK dari Eduka. Nah, nanti bisa dicek di Play Store, itu ada Marble atau Mari Belajar. Ini adalah game edukasi di dalamnya Bapak Ibu. Kemudian ada koleksi lagu anak, ini kami singkat kolak. Nah, ini koleksi lagu anak, di dalamnya juga ada animasinya. Kemudian Riri, untuk Riri ini adalah cerita interaktif. Nah, kemudian yang terakhir ini kami beri nama Emak-Emak Matic, ini adalah komik digital.
Nah, produk-produk kami ini dapat penghargaan baik secara nasional maupun internasional. Nah, nanti bisa dicek sendiri itu di Play Store, di-download. Barangkali nanti Bapak Ibu masih punya ada anak kecil gitu ya, punya anak usia TK atau mungkin malah cucunya, nah mungkin bisa juga dikenalkan. Jadi main gamenya itu tidak sekedar game-game biasa, tapi ada game edukasinya di situ. Nah, ini contoh dari produk kami. Nah, game-game ini kontennya, kartun-kartunnya ini dibuat oleh anak-anak SMK juga, Bapak Ibu. Jadi nanti siswa-siswi SMK kita libatkan untuk membuat konten ini. Nah, kartun-kartunnya ini adalah diproduksi oleh anak-anak SMK juga. Kita melibatkan anak SMK animasi, DKV, itu untuk membuat ini. Nah, itu kurang lebih tadi adalah contoh. Jadi contoh produk kami, game edukasi, kartun, di mana gambar-gambarnya tadi melibatkan siswa-siswi dari DKV, dari animasi, entah itu yang PKL maupun yang sudah lulus gitu. Jadi mungkin menjadi pertanyaan juga ya bagi Bapak Ibu, wah ini kalau anakku itu SMK di animasi atau SMK ambil jurusan di kafe, lulusnya jadi apa gitu. Nah, itu tadi adalah gambaran. Jadi ketika nanti PKL dengan kami, syukur-syukur nanti lulus, kemudian bisa kami rekrut juga kayak gitu. Nah, nanti outputnya itu putra-putri Bapak Ibu bisa membuat film kartun, bisa membuat konten dari game-game itu tadi, mungkin membuat ikonnya, mungkin mohon izin saya sebut merek Sarimi kayak gitu kan, ada kartun jinnya itu. Nah, itu juga melibatkan oleh anak-anak DKV maupun anak-anak animasi. Jadi proyeksinya itu ketika lulus kurang lebih putra-putri Bapak Ibu nanti akan jadi seperti ini. Nah, Game Lab Indonesia ini tadi yang saya sampaikan adalah learning platformnya atau media online-nya yang digunakan oleh anak-anak untuk PKL, untuk menerima tugasnya, untuk menerima materinya, untuk menerima instruksinya, itu nanti mengakses yang namanya Game Lab Indonesia. Nah, kami sudah dipakai oleh 142 SMK, mudah-mudahan nanti kita juga tambah 143. Oh no, 142 ini di dalamnya sudah ada di SMK IT Nur Hasan, seperti itu. Karena kita di tahun lalu sudah pernah bekerja sama juga untuk program magang ini. Nah, itu Bapak Ibu, kemudian sebentar saya nah, magang online. Jadi konsep magangnya Bapak Ibu nanti ketika dengan Game Lab, nanti magangnya ini kita online. Jadi putra-putri Bapak Ibu nanti dari rumah, tidak harus datang ke industri, gitu. Tidak harus datang ke kantornya Game Lab atau ke kantornya Eduka Studio, karena memang konsep kerja kami pun itu juga online. Misalkan saya seperti ini memaparkan materi ini kepada Bapak Ibu, itu menjelaskan tentang program ini kepada Bapak Ibu. Saya nggak harus datang ke kantor, ini saya dari rumah. Gitu. Nah, kemudian animator-animator kami pun juga sama. Animator kami juga tidak harus datang ke kantor sehari-hari. Dia mengerjakan apa yang harus dia selesaikan itu juga bisa dari rumah, bisa dari manapun. Nah, itu budaya kerja yang memang sudah tumbuh dari 2017 sebetulnya, dan dipercepat pertumbuhannya ketika kemarin gara-gara ada COVID. Jadi budaya kerja online, budaya kerja dari rumah itu semakin hit ketika
kemarin COVID 2020, 2021, 2022, seperti Traveloka, Gojek, dan perusahaan-perusahaan digital semuanya bekerja secara online dari rumah masing-masing. Nah, budaya kerja ini yang juga ingin kami kenalkan ke anak. Kami akan tunjukkan ke anak bahwa kerja itu juga tidak harus dari kantor, bisa dari rumah. Itu kami kenalkan. Apa sih yang harus dia persiapkan? Mentalitinya seperti apa sih? Oh, aku kerja di rumah, enggak yang santai, leha-leha, bisa kerja nanti-nanti gitu. Ternyata ketika bekerja dari rumah, itu juga dimonitoring gitu. Oh, ada yang harus selalu aku selesaikan. Oh, ada animasi yang harus segera aku susun. Nah, itu yang ingin kami tanamkan ke anak. Tadi ketika Pak Hartoyo sempat bertanya, kan ini sudah tidak PPKM, kenapa magangnya ada opsi magang online? Nah, itu kami tujuannya adalah ingin mengenalkan ke anak bahwa budaya kerja secara remote atau daring ini mulai muncul, mulai ngetren lagi, dan dari situ siswa juga harus kenal bahwa nanti ketika lulus tidak menutup kemungkinan dia akan bisa bekerja dari rumah, entah itu perusahaannya di Jakarta atau perusahaannya nanti di luar negeri. Nah, tujuan magang adalah memberikan kesempatan bagi siswa, mahasiswa, guru atau dosen untuk dapat belajar menerapkan apa yang telah dan pernah dipelajari dalam dunia industri atau dunia usaha. Jadi magangnya di GameLab sebetulnya tidak hanya siswa, guru pun nanti juga bisa. Misalkan nanti Pak Hakim juga mau magang dengan GameLab, pengen tahu nih kalau kerja di GameLab kayak apa. Cuma jadi guru di sekolah, nanti juga bisa magang di tempat kami juga. Program magang GameLab dilaksanakan secara online, bisa dilakukan di mana saja dengan efisiensi biaya dan yang relatif tinggi. Nah, jadi nanti putra-putri Bapak Ibu kan tidak usah ngekos ketika magang dengan kami. Nanti putra-putri Bapak Ibu bisa dari rumah, online dari rumah, dari ruang tamu, dari kamar atau dari manapun itu, tidak ada biaya kos dan biaya makan, jadi satu dengan orang tua. Selanjutnya, nah, seperti apa sih magang online di GameLab? Jadi nanti pendaftarannya itu akan dilakukan secara online. Jadi putra-putri Bapak Ibu tidak harus langsung ke kantor GameLab atau kantor Eduka Studio. Kalaupun nanti mau berkunjung untuk melihat kantor kami juga boleh gitu. Nah, kemarin sebelum dilaksanakannya sosialisasi ini di Desember kemarin, dari Bapak Ibu guru SMK IT Nur Hasan juga berkunjung ke tempat kami. Pak Nur Arifin selaku kepala, Pak Muhammad Arifin selaku kepala sekolah, kemudian dengan Bapak Ibu guru dengan Pak K itu kemarin sempat hadir tempat kami juga untuk melihat kantor Eduka itu seperti apa sih dan di mana letaknya gitu. Dan trainer-trainer industrinya seperti apa. Nah, untuk pendaftaran nanti online, bisa online. Kemudian e-learning, nanti kita akan berikan pelatihan juga. Jadi kita tidak hanya memberikan tugasnya, kita tidak akan berikan pekerjaannya. Jadi ini pekerjaan Eduka Studio, ini pekerjaan GameLab yang harus kamu selesaikan. Tidak hanya seperti itu, tapi kita beri pelatihan dulu. Yang akan kamu kerjakan ini, caranya gini, A, B, C, D. Kita akan jelaskan terlebih dahulu melalui pelatihan dan modul yang didistribusikan melalui e-learning GameLab. Kemudian presentasi juga daring, jadi tidak harus datang ke kantor GameLab, kemudian feature gitu, Bapak Ibu. Jadi nanti presensinya menggunakan LMS kami, jadi nanti online dari rumah. Nah, reporting. Laporannya harian nanti juga akan rutin melalui platform. Jadi laporan nanti anak akan kami monitoring harian. Jadi bukan berarti magang online kemudian dilepas begitu saja. Bukan Bapak Ibu. Kita akan memonitoring secara harian. Jam kerjanya jam kerja kantor. Jam 8 sampai jam 5 sore kita akan tetap monitoring itu. Kemudian per jam 11 siang kita akan cek dulu. Jam 8 sampai jam 11 pekerjaannya sudah sejauh mana ini gitu. Berapa persen? Nah, itu kita monitoring. Nah, kemudian jam 12 jam 1 istirahat, sholat zuhur dan lain-lain, makan siang. Jam 1 sampai jam 5 anak akan bekerja lagi. Jadi realitanya nanti putra-putri Bapak Ibu adalah di rumah, tapi dia akan
Oke, ngedep laptop pun piyambak akan ngedep laptopnya masing-masing untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan dari Eduka Studio. Nah, kemudian training, jadi trainer kami nanti juga dari trainer industri ini akan standby dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Kita akan standby untuk memberi pelatihan atau ketika nanti ditanya siswa ada kendala gitu, dia bisa bertanya pada trainer kami yang standby. Nah, kemudian nanti sertifikat ketika sudah lulus dari magang ini, nanti juga siswa akan mendapatkan sertifikat juga tentunya, dan ini sifatnya PKL. Nah, benefit peserta magang online. Jadi nanti putra putri Bapak Ibu akan mendapatkan modul pelatihan. Nah, putra putri Bapak Ibu nanti akan mendapatkan modul pelatihan sebagai panduan untuk jurusan tertentu atau materi tertentu. Jadi sebelumnya kita akan beri modul dan sertifikat pelatihan. Nah, dari pelatihannya pun nanti juga akan ada sertifikat. Nah, dilanjutkan panduan online. Tim trainer kami akan memandu pada jam kerja dari Senin sampai Jumat. Nah, kalian saya informasi. Untuk jam kerjanya nanti adalah hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, setelah itu Sabtu Minggu atau mungkin di luar jam 5 sudah tidak ada pekerjaan dari industri lagi. Nah, kemudian grup diskusi kami tidak ada pembatasan maksimal Bapak Ibu karena kan sifatnya online ya. Dari SMKIT Nur Hasan kita tidak akan batasi berapa maksimal jumlah siswa yang bisa bergabung dalam magang ini. Kita luas lah karena kita sifatnya online. Dan sekolah lain pun tidak menutup kemungkinan nanti akan magang dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu mungkin mereka akan saling kenal dengan sekolah lain. Mereka akan tambah wawasan juga, bisa diskusi. Seperti itu. Dilanjutkan dengan sertifikat magang ketika nanti setelah menyelesaikan semua persyaratan magang, siswa akan mendapatkan sertifikat magang. Nah, ini adalah pilihan fokus magangnya untuk siswa-siswi DKV dan animasi. Nah, kita ada banyak pilihan art, ilustrator, 3D kreasi, video animasi, digital musik, UI, UX, game design, sama graphic design. Nanti putra-putri Bapak Ibu bisa milih salah satu di antara opsi-opsi ini. Nah, timeline-nya seperti apa? Jadi tadi saya sempat matur bahwa nanti putra-putri Bapak Ibu tidak serta-merta langsung kita beri kerjaan industri, tidak serta-merta langsung kita suruh untuk mengerjakan proyek-proyek dari industri, boten, tapi sebelumnya kita akan beri pelatihan dulu. Kita bekali dulu, kita pastikan dulu, ketika pengetahuannya sudah, oh oke, sudah sesuai standar lah, sesuai standar kami, baru nanti kita beri studi case atau kita beri project. Di akhir nanti tetap ada laporan magang, kemudian setelah laporan selesai, nanti siswa dinyatakan lulus magang. Nah, alurnya kurang lebih jadi gini Bapak Ibu. Nanti siswa itu sehari-hari dia akan login di learning platform gamelab.id. Mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore dia statusnya kerja magang di PKL. Nah, nanti siswa akan pelaporan dan kita monitoring itu jam 11.25 dan 16.25. Jadi pagi kita briefing, kita kasih project, siang menjelang istirahat kita monitoring sudah sejauh mana project dia selesai, lanjut istirahat, setelah itu menjelang pulang ya, oke. Karena sebenarnya juga di rumah kita, tapi menjelang akhir jam kerjanya 4:30 itu kita sudah mulai
tanya gimana nih, udah mau selesai jam kerjanya, pekerjaannya udah sejauh mana. Jadi tetap kita monitoring. Dari situ nanti siswa akan mengerjakan kelas pelatihan terlebih dahulu sebelumnya, kemudian ketika sudah dapat pelatihan dia akan mengerjakan proyek yang kami berikan. Kemudian kami review. Nah, ketika kami review, hasilnya seperti apa? Oh, lolos. Review terkait proyeknya sesuai standar kami, maka dilanjut dengan proyek selanjutnya. Begitu selama nanti 3 bulan. Misalkan nanti kita review, ada proyek yang ternyata belum lolos, ya nanti kita ulangi lagi. Gitu. Hingga nanti di akhir siswa akan terlibat dalam kontribusi artikel atau testimoni. Nah, ini Bapak Ibu terkait pembiayaan. Tadi ada pembiayaan gitu kalau magang di Game Lab. Ini nanti yang bisa menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu. Pada dasarnya sih kita tidak ada batasan. Berapapun jumlahnya, kita nggak ada batas maksimalnya. Misalkan animasi di kafe ada 90 anak yang di 2 jurusan tersebut. Mau PKL di Game Lab semua, boleh. Nah, untuk pembiayaan Bapak Ibu, kita ada 3 opsi, 2 bulan, kemudian durasi 3-4 bulan, kemudian durasi yang terakhir adalah 5-6 bulan. Kita fokus yang bawah aja, magang siswa. Kalau yang magang guru nanti biar dicatat Pak Hakim, nanti biar disampaikan ke Bapak Ibu guru yang lain. Nah, kalau untuk magang siswa, tadi kan sampun disampaikan oleh Pak Hakim dan Pak Alfian bahwa yang diambil oleh SMK IT Nur Hasan magangnya nanti adalah durasinya 3-4 bulan. Nah, untuk biayanya adalah 135.000 per siswa per bulan, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ketika magang di Game Lab, selain pembiayaan 250 tadi, kalau 250 tadi kan yang disampaikan oleh Pak Hakim adalah biaya administrasi sekolah untuk mencari untuk keperluan administrasi sekolah. Nah, untuk keperluan magangnya ketika nanti dengan Game Lab itu per bulannya adalah Rp135.000. Nah, nanti misalkan magangnya 3 bulan berarti dikalikan 3 bulan. 135 dikali 3. Nah, program magang ini, biaya ini sudah lengkap dengan pelatihan atau pelatihannya tadi yang kami sampaikan sebelum siswa terima proyek nanti akan ada pelatihan. Nah, sebelumnya itu biayanya sudah include di sini, pelatihannya itu sudah masuk ke biaya ini, jadi tidak ada biaya lagi, biayanya adalah 135.000 per siswa per bulan untuk terkait pembiayaan. Nah, untuk dari saya itu yang bisa saya sampaikan terkait informasinya. Mungkin ini nanti sakit dicatat juga oleh Bapak Ibu bahwa ketika nanti magang di Game Lab pembiayaan adalah sekian, 135 per bulan dengan benefit-benefit tadi, pelatihan sekaligus proyek selama 3 bulan. Mungkin seperti itu Pak Alfian, saya kembalikan ke Pak Alfian untuk sesi presentasi saya akhiri terlebih dahulu. Monggo nanti barangkali pada dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dari Mas Cahyo tadi sudah menyampaikan materi terkait dengan magang di Game Lab ID. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang berminat untuk nanti anaknya magang di sini, ini juga bisa direkomendasikan. Nanti untuk magang tetap kita menggunakan hasil dari plotting yang sudah kita buat ya Bapak Ibu. Jadi setelah hasil pemadatan ini nanti keluar, baru kita akan plot untuk siswa yang PKL-nya secara mandiri dicarikan ataupun siswa yang dicarikan oleh sekolah untuk tempat PKL. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan. Nah, sebelum kegiatan hari ini kita akhiri. Usul aja Pak, mungkin kalau Ya, bisa. boleh. Dari Pak siapa Pak ini? Nur.
Iya, monggo Pak Nur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi paparan dari Pak Mas Sahyo, kalau Pak enggak ketuaan nih, masih muda. Jadi saya mengusulkan seandainya tadi misalkan nanti anak saya itu posisinya misalkan mau cari sendiri, apakah nanti misalkan mau ke game lab ini harus juga ada pengantar dari sekolah atau bagaimana? Ini yang mungkin perlu diperjelas sehingga kita itu istilahnya datang ataupun komunikasi dengan pihak yang akan kita datangi itu sudah ada informasi awal gitu loh Pak. Tidak kita istilahnya nyari-nyari sendiri gitu loh. Itu mohon nanti juga mungkin ada pengantar atau apa yang dari sekolah. Kalau yang sudah ditempatkan kan sudah jelas. Tapi yang mungkin cari sendiri ataupun mungkin yang lainnya ini kan diperlukan juga untuk semacam pengantarnya. Matur nuwun, itu aja tambahan. Iya Pak, terima kasih masukannya. Nah, mungkin tadi dari Mas Sahyo jadi juga bisa membantu untuk mengkomunikasikan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin nanti berminat di Game Lab. Jadi untuk di Game Lab itu statusnya siswa itu mobile dari rumah ya Bapak Ibu. Tapi nanti kami masih dalam pertimbangan, termasuk banyak nanti bagaimana kita memonitoring siswa ketika di rumah itu. Kemudian kita juga nanti lihat bagaimana hasil dari pemadatan yang akan kita langsungkan selama 3 minggu ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin menyampaikan? Kalau tidak ada Bapak Ibu, berarti untuk kegiatan di pagi hari ini insya Allah kita cukupkan sampai sekian. Nanti insya Allah apabila nanti untuk kegiatan dari pemadatan ini sudah diselesaikan, sebelum PKL yang akan berlangsung di tanggal 7 Maret, itu nanti akan ada sosialisasi kembali terhadap wali murid maupun siswa untuk persiapan PKL. Karena pada waktu PKL ini Bapak Ibu, itu juga nanti kita persiapan dulu sebelum ujian tengah semester. Gitu. Kemudian selama PKL itu juga kita menjumpai bulan Ramadan dan bulan puasa, hingga mungkin waktunya sebenarnya murninya itu 4 bulan, tapi tidak murni 4 bulan. Kita masih ada kepotong waktu untuk mungkin liburan. Jadi mohon nanti bisa dimaksimalkan Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu juga nanti untuk siswa yang PKL, insya Allah nanti tanggal 7 Februari yang nanti setelah hasil pemadatan pulang, nanti bisa dibantu untuk mungkin yang punya referensi tempat PKL agak dekat rumah juga tidak apa-apa. Karena dengan siswa itu mencari tempat PKL sendiri, berani, apalagi sesuai dengan kompetensi kalian, itu berarti berpeluang menambah kerjasama Dudi dengan sekolah maupun siswa. Sehingga kami dari sekolah pun juga akan terbantu. Nah, untuk siswa nanti yang mencari tempat PKL secara mandiri itu tidak semuanya langsung diterima Bapak Ibu. Jadi kita ada form usulan di mana form tersebut nanti akan kita seleksi dulu apakah Dudinya itu sesuai dengan kompetensi kalian atau tidak. Karena kita itu tidak ingin Bapak Ibu kalau siswanya itu di tempat PKL ya istilahnya cuma PKL aja ya PKL, selesai PKL nggak ada kegiatan pulang, itu nggak ingin. Kita pengennya itu siswa datang ke tempat PKL ya mereka belajar sampai mahir, syukur-syukur balik ke sekolahan itu jadi expert. Kalau kita menjumpai anak di sekolah itu kok lebih jago dari gurunya setelah PKL itu malah seneng daripada anak balik ke tempat ke sekolah gitu dari tempat PKL itu masih biasa saja. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah sekian. Tadi ada itu Mas Cahyo dari Pak Nur Said. Mungkin barangkali PPT-nya bisa di-share nanti biar Bapak Ibu wali murid biar tahu. Nanti insya Allah kami bagikan ke grup kelas. Oke, nanti insya Allah di-share Pak Nur Said. Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, insya Allah untuk sesi kegiatan hari ini kita cukupkan sampai sekian. Semua dari awal sampai akhir, semoga apa yang kita lalui di hari ini, dari awal tadi, semuanya menjadi barokah,
Dan kita harapannya pengen semua putra-putri Bapak Ibu nanti ketika PKL itu bisa maksimal, tidak ada kasus atau tidak ada hal apapun yang kita tidak inginkan nonton Bapak Ibu. Harapannya PKL-nya itu sukses nonton seperti itu. Bapak Ibu, insya Allah kita cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa agar kegiatan hari ini diberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anjay matana, Allahumma anjay jamatana, Allahumma ansur aimatana, Allahumma ansur jama'atana, Allahumma barik aimatana, Allahumma barik jamatana, Allahumma aslih aimatana, Allahumma aslih jamatana, Allahumma shfi aimatana, Allahumma shfi jamatana, Allahumma nasina wa ahlina wa aimatana wa jama'atana minal qawmil zalimina wa amalihim, Allahumma tsabbit jama'ata ala dinika wa ansurna ala man adana wastud wa ta'ataka ala man zalamana. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah kepada kami dalam rangka persiapan prakerin atau PKL periode keempat ini, Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan kemudahan, Engkau berikan kepada siswa-siswi kami dalam menjalankan PKL, selama di tempat PKL bisa jujur, bisa sakdermo, bisa mengikuti PKL dengan tertib, bisa menghasilkan yang terbaik sesuai dengan kompetensi kalian yang dimiliki. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sekian dari kami. Apabila ada salahnya, saya mewakili dari Pak Hakim dan panitia yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Kalau tidak ada, kita tutup nggih. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon izin untuk undur diri. Insya Allah setelah ini nanti siswa-siswi yang ada di aula ini masih kita lanjut ya. Nanti ada kegiatan untuk pemaparan pemadatan sampai dengan pukul 12. Pemadatan materi yang akan diberikan. Insya Allah nanti ada pemadatan. Nanti Bapak Ibu yang belum kelihatan, Pak Lutfi bisa di-share juga yang cowok, Pak Lutfi. Ini anak yang cewek yang masuk ke layar. Di spot apa, di pin ke kamera yang cowok mungkin Pak Lutfi. Mungkin ini anak-anak mau apa yang disampaikan ke orang tua ada gitu. Mana Bu? Nanti ke yang cowok Pak, biar yang anak-anak cowok juga kelihatan. Nanti yang cowok juga. Ya. Ya ini kalau disorot kamera itu sukanya gini Bapak Ibu. Biasa anak pondok malu-malu. Oke Bapak Ibu, itu saja. Insya Allah kita masih lanjut di acara hari ini. Semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Akhir kata di pertemuan hari ini, semoga banyak bermanfaat. Akhir kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok